Sedikit cerita mistis di pendakian Gunung Wilis via Roro Kuning, Solo Hiking. Pada Desember 2019 karena kangen pengen naik gunung dan kebetulan gak ada teman. Sebut saja Anto yang memutuskan untuk naik gunung terdekat dari rumahnya sendirian. Tujuan ia langsung ke Gunung Wilis yang sudah 5 kali ia daki dan untuk ke-6 kalinya dengan solo hiking. Tepat jam 9 malam ia berangkat dari Kertosono. Biasanya kalau ada teman jam 11 atau 12 malam baru berangkat. Sesampainya di base camp Roro Kuning pada jam 11 malam, ia langsung melakukan simaksi. Seperti biasa, bapak-bapak penjaga base camp memberi pesan yang harus ditaati, baik yang boleh maupun tidak boleh dilakukan. Dan karena ia sendirian, ia merencanakan hanya sampai di pos Kertaji atau paling jauh di puncak Bayangan, gak sampai ke puncak Wilis. Singkat cerita, setelah mengucap salam untuk sesama makhluk ciptaan Tuhan, pada jam 11.30 malam, ia mulai melakukan pendakian. Suasana malah sunyi menyambut kedatangan Anto. Dan hal inilah yang sangat aku rindukan, ujar Anto. Sejam berjalan, ia sudah memasuki hutan karet menuju pos 2. Di sini ada perkebunan terakhir punya penduduk. Dan dek-dek pun tiba. Perasaan Anto gak enak ketika masuk ke perkebunan terakhir, karena ada jalan bercabang 2 yang hampir sama. Saat itu dengan pedenya ia langsung ambil jalan ke kanan yang ia yakini adalah jalan pendaki. Tetapi 10 meter berjalan, perasaan ia gak enak karena seingat ia tidak pernah ada jalan bercabang di perkebunan ini. Saya hafal banget jalan menuju Kertaji, seperti saya hafal di luar kepala bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2, ujar Anto. Karena ia yakin ini jalan salah, ia berjalan mundur sampai balik ke persimpangan. Benar saja, jalan yang ia lewati ternyata banyak sarang laba-laba. Satu penunjuk bawah jalan itu gak pernah dilewatin orang. Plus ditambah di ujung jalan, ia melihat nenek-nenek berbaju serba hitam dengan rambut warna putih yang panjang menutupi kepalanya. Saat itu ia bisa merasakan energi jahat. Kemudian ia kembali jalan ke pendakian yang berbelok ke kiri. Dan ia senang karena jalan ini sudah ia kenal, seperti biasanya ia melewati jalur itu. Saya lewat pos 1, 2, dan 3, semua berjalan normal. Sesampai di pos 4, ia beristirahat. Ia beristirahat di lereng pos 4. Menurut ia, lereng itu sangat istimewa. Selain bisa melihat kota Kediri sebelah kiri, Madiun sebelah kanan, dan Nganjuk sebelah utara, ia juga bisa melihat jalur yang ia lewati sebelumnya. Untuk mengusir sepi, ia menyalakan rokok dan menikmati kelip-kelip lampu dari kejauhan. Dan tiba-tiba, dari kejauhan terlihat senter-senter berjalan menuju ke arahnya. Ia berpikir mungkin itu pendaki lain dan ia memutuskan menunggu agar bisa ada teman barengan. Jarak ia pun dengan senter itu perkiraan 20 menit untuk jalan kaki. Tetapi sejam ia menanti, tidak sampai-sampai juga pendaki itu. Ia pun tetap berpikiran positif, mungkin dia istirahat, dan Anto pun memutuskan untuk menunggu sejam lagi. Sudah sejam lagi Anto menunggu, pendaki itu pun belum sampai. Tiba-tiba ia ingat pesan bapak-bapak penjaga base camp. Beliau bilang kalau ada orang ramai, bawa lampu jangan dihiraukan, dan kalau dipanggil jangan dijawab. Langsung saja logika Anto berjalan. Ia pun ingin melanjutkan perjalanannya. Di sini Anto pun melanjutkan perjalanannya. Kalaupun mereka manusia, pasti bakalan ketemu di pos Kertaji yang memang diperuntukkan untuk ngecamp, ujar Anto di dalam hatinya. Setelah ia nanjak lagi, gak lama itu ia gak sengaja nengok ke arah bawah. Tiba-tiba ia kaget dengan melihat sosok nenek yang ia temui setelah di pos 2 tadi. Lalu dengan melawan rasa takut, Anto pun mempercepat ke pos 5 biar bisa ketemu pagi dan dengan juga ketemu pendaki-pendaki lainnya. Lalu jam 5 pagi ia pun sampai di pos Kertaji. Di pos ini ada sumber air terakhir sebelum menuju puncak. Karena lelah dan dingin, Anto pun menghidupkan api unggun dan tidur di dekat api unggun. Dan antara sadar entah mimpi entah enggak sayup-sayup,
Ia mendengar suara perempuan berbisik di telinga Anto dengan bahasa Jawa. Munggu kowe selamat dan entuk barokah le. Tapi karena ia sudah lelah dan ia pun tidak menghiraukan suara tersebut. Di sepanjang perjalanan ia tidak ketemu satu pendaki pun sampai ia kembali lagi. Di sepanjang perjalanan saya tidak ketemu satu pendaki pun sampai saya kembali lagi di base camp, ujar Anto pada saat itu. Dan memang tidak ada pendaki lain selain ia pada hari itu di buku tamu. Sekian cerita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang.